Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Sulikhatin Sumantri. Saya dari IAIN Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam, Prodi Perbankan Syariah kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Metodologi Studi Islam, di mana saya akan menceritakan tentang Bapak Fadzlur Rahman. Hal apa saja yang saya ceritakan tentang Bapak Fadzlur Rahman? Antara lain yaitu profil dari Bapak Fadzlur Rahman, kemudian biografi Bapak Fadzlur Rahman, riwayat pendidikan, serta karya-karyanya. Dan juga saya akan menceritakan tentang pemikiran dari Bapak Fadzlur Rahman tentang Islam serta kontribusinya dalam dunia Islam zaman sekarang. Dan yang terakhir, saya juga akan menyampaikan apa sih pendapat saya atau pemikiran saya tentang Bapak Fadzlur Rahman. Dapat kita lihat sama-sama dari gambar yang saya tampilkan di atas bahwa Bapak Fadzlur Rahman itu berasal dari Pakistan atau berkewarganegaraan Pakistan. Profesi beliau yaitu sebagai profesor muda di Durham dan McGill pada tahun 1949 sampai dengan 1963. Beliau juga Direktur Institute of Islamic Research Pakistan pada tahun 1963 sampai dengan 1968. Dan beliau juga profesor di California pada tahun 1968 dan di Chicago di tahun 1969 sampai dengan 1988. Pemikiran atau gagasan penting tentang beliau yaitu pembaharuan hukum Islam, hermeneutika Quran, pembaharuan institusi pendidikan Islam. Dan karya atau buku terpentingnya yaitu Islam Major Themes of the Quran, The Revival and Reform in Islam. Nih ada kata-kata dari Bapak Fadzlur Rahman yaitu Islam maupun umat muslim tidak akan menderita dalam menghadapi fakta sejarah yang tersingkap. Justru sebaliknya, kebenaran historis sebagaimana kebenaran lainnya akan kehidupan Islam. Dan selanjutnya saya akan menceritakan nih secara jelas dan rinci bagaimana sih Bapak Fadzlur Rahman tersebut. Jadi Bapak Fadzlur Rahman adalah salah satu dari intelektual dan ilmuwan muslim liberal termuka abad ke-20. Gagasannya tentang pemikiran Islam modern menjangkau khalayak elit global melalui tulisannya yang produktif dan berani. Bapak Fadzlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 di distrik Hazara, Inggris, India yang sekarang menjadi bagian dari Pakistan. Ketika ia meninggal pada tanggal 26 Juli 1988 di Chicago, Fadzlur Rahman digambarkan oleh Wilfred Caldwell Smith sebagai orang yang memiliki integrasi dan pria religius dengan pikiran cemerlang. Ia adalah orang yang bermoral, seseorang muslim serius yang bermotivasi oleh keprihatinan mendalam terhadap budaya dan bangsanya. Latar belakang dan keluarga serta pendidikan dari Bapak Fadzlur Rahman. Jadi Bapak Fadzlur Rahman itu terlahir dari keluarga intelektual. Ayahnya Fadzlur Rahman Maulana Shihabuddin merupakan muslim ortodoks dan memiliki hubungan dengan aktivis anti kolonial Maulana Mahmud Al-Hasan yang wafat pada tahun 1920 atau yang lebih dikenal dengan Syekh Al-Hind. Maulana Mahmud Al-Hasan berafiliasi dengan Madrasah Deoband sekarang berada di India. Bapak Fadzlur Rahman muda mempelajari teks-teks skolastik muslim tradisional yang ditampilkan dalam kurikulum tradisional Nizami
dengan dipandu ayahnya, termasuk tentang hukum fikih, teologi dialektis atau kalam, kemudian hadis Nabi, tafsir, logika, dan filsafat atau falsafah. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya dengan kuliah di Universitas Punjab di Lahore, di mana ia menerima gelar sarjana dan magister dalam bahasa Arab. Pada tahun 1946, ia pergi ke Oxford untuk bekerja dengan Profesor Simon van den Broek. Disertainya adalah terjemahan edisi kritis dan komentar tentang karya Ibn Sina tentang psikologi, kitab Al-Najat atau kitab keselamatan. Pada tahun 1950, Bapak Fadlur Rahman mulai mengajar filsafat Persia dan Islam di Universitas Durham. Dan pada tahun 1958, ia meninggalkan Inggris untuk mengajar di Institute of Islamic Students di McGill University di Montreal, Kanada. Kemudian ada proyek besar Bapak Fadlur Rahman di Pakistan. Jadi setelah menghabiskan beberapa tahun mengajar di Barat, Bapak Rahman kembali ke Pakistan atas permintaan Perdana Menteri Ayub Khan untuk memimpin Institut Penelitian Islam yang baru di Pakistan. Ia menjabat sebagai Direktur Institut Penelitian Islam selama periode 7 tahun dari tahun 1961 sampai dengan 1968. Sebagai Direktur Institut itu, Bapak Fadlur Rahman mulai melakukan beberapa reformasi sosial dan budaya. Sayang, pekerjaannya justru memprovokasi kemarahan gerakan Islam konservatif, terutama dengan fatwa progresif dan 2 studi Islam interpretif penting. Kemudian metodologi Islam dalam sejarah 1965 dan 1966, di mana ia menangani beberapa permasalahan sulit mengenai pemahaman kritis tentang wahyu. Partai politik dan kelompok agama penentang Ayub Khan kemudian mengincar pandangan ilmiah Fadlur Rahman sekaligus untuk menyingkirkan reformasi sosial dan budaya yang diusulkan. Kemudian ada akhir hidup dan warisan pemikiran dari Bapak Fadlur Rahman. Oposisi yang dihadapi Fadlur Rahman berdampak buruk pada kesehatan dan kepemimpinannya di Institut Penelitian Islam. Akibatnya ia terpaksa mengundurkan diri dari posisinya. Setelah mundur, ia kembali ke Barat melanjutkan karir mengajarnya sebagai profesor tamu di Universitas California, Los Angeles, dan selanjutnya ia pindah dan diangkat pada tahun 1969 sebagai profesor pemikiran Islam di Universitas Chicago. Di universitas itu beliau mendapat gelar menjadi Harvard Swiss Distinguished Service Professor dalam pemikiran Islam pada tahun 1986. Bapak Rahman meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 1988 di Medical Center University Chicago akibat komplikasi operasi koroner. Warisan intelektual Bapak Fadlur Rahman dapat ditangkap dalam berbagai tulisannya yang produktif, mulai dari filsafat hingga pertanyaan kontemporer dalam pemikiran Islam seputar hak asasi manusia, kemudian hak perempuan, hak pendidikan dan agama, lalu ada politik, hukum, etika, kedokteran dan perang sejarah dan
hermeneutika yang kesemuanya termasuk dalam upaya untuk menjadikan Quran sebagai inti dari kerangka interpretasi Muslim. Setelah itu, ia juga mendorong pembaharuan institusi pendidikan Islam, seperti yang dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul Islam dan Modernitas, Transformasi Tradisi Intelektual pada tahun 1982, dan mengkritik elemen irasional atau tidak konsisten secara moral dalam tradisi Islam. Ia juga seorang kritikus terhadap neo-fundamentalisme Muslim kontemporer yang ia anggap defensif dan akhirnya ditakdirkan untuk layu. Sejak Bapak Fadzur Rahman meninggal, tulisannya terus populer di kalangan ilmuwan Islam dan Timur Dekat. Pandangan dan interpretasinya telah menjadi pokok peradaban ilmiah dan digunakan untuk tujuan reformasi sosial. Berikut ini adalah salah satu dari karya Bapak Fadzur Rahman, yaitu buku yang bertema tema pokok Al-Quran, dan ada lagi juga buku lainnya yaitu Islam dan Modernity, di mana ini adalah karya dari Bapak Fadzur Rahman. Fadzur Rahman sebagai salah satu pembaharu dalam pendidikan Islam memberikan sumbangsinya dengan menawarkan strategi pengembangan yang lebih ditekankan dalam bidang-bidang yang merupakan bagian dari sistem pendidikan itu sendiri, serta mengintegrasikan kedua ilmu tersebut agar tidak terjadi disintegrasi dalam pendidikan, agar tidak menjadi kesenjangan antara ilmu-ilmu. Adapun gagasan Rahman dalam pembaharuan pendidikan Islam yakni mengenai tujuan pendidikan, sistem pendidikan, peserta didik, pendidik, sarana pendidik, serta kurikulum pendidikan Islam. Jika dikategorikan, maka pemikiran Fadzur Rahman dapat dibagi menjadi 7, salah satunya yaitu wujud Tuhan. Fadzur Rahman dalam menerangkan gagasan tentang Tuhan dan alam semesta senantiasa mengacu pada Al-Quran sebagai sumber otoritas primer dan senantiasa aktual dan kontekstual dalam setiap masa dan keadaan di mana manusia berada. Selanjutnya ada juga kenabian dan wahyu. Fadzur Rahman mengemukakan tentang perbandingan antara pandangan kaum filosof dan ahli kalam atau teolog ortodoks mengenai konsep kenabian dan wahyu. Pembahasannya dimulai tentang konsep akal manusia menurut Ibn Sina. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.